Bismillah, Kang Samsudin. Niki alumni anyar nih, sing boten kenal S1, S2, S3, S krim. Ini kenalin Quran, ngaji, dakwah, langsung jalur duit dari Gusti Allah boten lewat pegawai negeri. Kersane keluar setahun, yang masalah sholat 2 rakaat. Niki alumni model baru. Monggo Kang Samsudin cerita-cerita ngaji mriki, monggo insyaallah Samsudin Lampung. Alumni 2000 ini. Ini termasuk salah satu alumni yang punya pondok di Lampung. Ya, cerita santrinya biro, amalan apa wae. Ini kados gawe Bapak Riyin, Kiai Uzairah Riyin, wirid dari duit. Orang yang rajin wirid itu diantara barokahnya jebar-jebur mangan nganggur, sopo-sopo wae amplop. Amplop itu nggak penting, yang penting isinya. Jadi seperti ya silakan. Sebetulnya mirip-mirip saja alumni lama dengan alumni baru. Kalau nggak ditolong Allah juga kalang kabut. Nah, jadi kita ini ingin ada satu wacana bagi semua yang hadir. Pentingnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah di mana saja berada, dengan berbagai macam jenis alumni, dengan nyelenehnya masing-masing itu di mana tidak lupa dengan hubungan yang terpenting ini. Di mana saja selalu ada keyakinan ini dan ada robitoh tadi, yang hakikatnya adalah almarhum man ahabba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kula yang kula hormati. Alhamdulillah, saya termasuk alumni tahun ini pula kesupen. Karena waktu itu ya ngajar, belajar juga suruh mengajar. Jadi dihitung alumni tahun berapa itu malah tidak tahu saya itu. Yang jelas tahun 2005 keluar dari Temboro sudah bawa anak satu, bawa kitab. 2005 itu saja. 2005 keluar dari Temboro. Itu juga ceritanya. Sebenarnya mau di sini terus enak, tinggal ngajar, duduk manis, ngurusi santri-santri. Itu karena dibolak-balik sama ibu saya. Din, awakmu kok penak nang pondok, orang mikir ning kampungmu toh. Lagi nek sholat zuhur kampung kamu itu tidak ada yang jamaah. Ayah kamu pegawai negeri, sholatnya jamaah di kantor sama teman-temannya, kiainya di sekolahnya. Zuhur tidak ada yang ada. Apa tidak bisa semua kamu kita? Niku ngendikani buku loh. Akhirnya saya juga mikir-mikir ya, saya sudah ngaji tahu hukumnya. Akhirnya beranikan diri soal sama kiai. Itu juga yang tidak semudah kemudian boleh berangkat pulang, tidak. Lama prosesnya baru diizinkan. Itu juga percobaan selama setengah tahun. Kemudian sampai kita makom itu niatnya bukan untuk buat pesantren, sedikit pun tidak ada ingin nanti buat pesantren jadi kiai, itu ya tidak. Sampai sana itu karena sendirian, tidak mungkin saya sholat jamaah sendirian. Akhirnya cari anak-anak lulusan MTS 1, 2, 3 orang. Sekarang alhamdulillah semuanya sudah di sini, daurah 2 dan daurah 1. Yang 2 di Manisrejo, daurah 2. Sekarang lagi nunggu pesantren di Lampung karena libur. Yang 1 nunggu di kandangannya Pak B. Itu alumni cikal bakal 3 orang sampai sekarang menjadi 385 orang.
Dari 3 orang itu menjadi 385 orang sekarang di terakhir. Dan itu niat kami sama istri, tidak ada niat buat pesantren, sehingga kita tidak buat asrama, itu tidak buat. Pokoknya kita buat bukan buat pesantren, buat suasana pesantren. Itu niat kami. Yang ini sering saya sampaikan kepada alumni-alumni yang di bawah saya. Kalau buat pesantren jangan buat pesantren, buat suasana pesantren, sehingga ruangan yang ada itu bisa digunakan. Sampai akhirnya santri menjelang jumlah 40. Itu adik saya Ustaz Abdurrahman, saya suruh soal kiai supaya santri diizinkan saya berhentikan. Maksudnya tidak menerima santri baru lagi. Tapi mendikani Kiai Zeron, lah wong arep mondok kok gak boleh. Gaweane sing sederhana, mbok kopring, mbok terpal. Akhirnya keluarga musyawarah, sudah kita cari barang-barang bekas karena kita ini enggak punya tanah, sudah dijual. Kemudian cari sekolahan bapak dulu. Ayah saya pegawai negeri, 20 tahun jadi pegawai negeri, mulai saya kelas 1 SD kepala sekolahnya ya saya sendiri. Itu sekolahnya dibongkar, materialnya kita ambil untuk buat asrama. Alhamdulillah jadi genteng bekas, kusen-kusen bekas, yang baru cuma semen sama bata. Itu alhamdulillah jadi. Kemudian santri membongkar lagi. Gimana ini mau taruh mana lagi? Kamar rumah-rumah itu sudah dibagi-bagi, santri putra-putri ada beberapa ruangan di rumah itu sudah kepakai semua, tinggal 1 ruangan untuk saya sama keluarga saya. Ayah saya mengalah di dapur, tidurnya di dapur, kandang ayam menjadi kandang santri. Kemudian itu sudah nggak cukup, kandang ayam kulorin senengi ayam. Itu kandang ayam jadi kandang santri. Kemudian nggak cukup juga, akhirnya kita musyawarah, sudah kita buat ngajinya di kebun aja, di kebun. Ngajinya di kebun. Belum mulai, baru buat gubuk belum selesai. Itu ada sedikit masalah di kampung, kemudian kita santri putra harus pindah. Nah, ujian. Akhirnya langsung kita jual tanah lagi ayah saya itu untuk beli material. Kayu-kayu sudah siap, ternyata di sekeliling kebun itu ada pohon-pohon jati. Itu juga dibuat kusen-kusen semua dari situ. Alhamdulillah jadi nggak jadi ngaji di gubuk, ngajinya di masjid, di musola, di kebun. Kemudian suatu saat nggak muat lagi santri putri, taruh mana? Itu alhamdulillah ada santri putri yang pertama kali khatam dan akbaran. Pertama kali santri putri dan sudah akbaran. Ketika akbaran itulah kita gunakan jurusnya Temboro. Jurusnya Temboro Groboh Langit. Akhirnya khatam akbaran 1 orang. Sekarang ya makom itu tempat kita nikahkan dengan santri kita dan sudah punya anak. Itu akbaran pertama. Kemudian santri putra putri kita kumpulkan di rumah. Kemudian kita doa. Seorang doa itu entek-entekan nih rumah nih. Wis melak-melak yai. Biasanya yai yang dulu entek-entekan kita niku belajar rumah tenanan kaya kiai ini. Cara seminggu niku acara nggih musyawarah keluarga. Dan kita sudah doa, sekarang kita cari asbab, cari utangan. Ngambil surat utangan 15 juta, tapi minta nanti saya kembalikan 15 juta dengan cara nyicil 1 juta tiap bulan. Ada yang ngasih ternyata. Baru ngasih amplop itu pada 1 orang untuk minta utangan 15 juta. Lalu ada yang manggil, Pak Ustaz, mau uang enggak? Loh kok mau uang? Ini saya lagi perlu uang ini. Berapa? Enggak banyak, 75 juta saja. Sampai nurut tadi. Aku Muhammad ngurus duit. Akhirnya diurus-urus bisa buat asrama 1, 2, 3, 4, 5, 6 lokal untuk santri putri. Dan tanah sebelumnya itu nggak punya gambaran tanah. Tanah itu
untuk yang santri putri kita tidak ada uang lah kok berani nawar ke orang yang punya tanah. Bah niki aja bisa sih betul Mbak? Enggak perlu duit. Akhirnya jarak seminggu lah kok datang. Pak, itu tanahnya mau dijual nggak? Ini mau saya mau beli edet ini anak saya. Berapa? 17, 18. Waduh, uang dari mana ini? Kemudian ukuran pertemuan wali santri. Pas itu wali santri kita sampaikan, kita ini tempat sudah nggak cukup. Ini begini ditarik sama ayah saya. Silahkan yang mau ini mengumpulkan sama Bapak. Ternyata habis pertemuan wali santri itu dapat uang. Saya tanya, Pak, dapat uang berapa? 17 juta 700 kata saya. Enggak lah, 17 juta katanya. Langsung itu uang udah, jangan dua kata itu uang, kasihkan yang punya tanah. Dah, jadi besok kita berasrama. Jadi ini termasuk contoh-contoh ya pendidikan yang kami terima dari Temboro itu luar biasa. Sudah kayaknya itu ya nggak usah dibayangkan itu. Karena pendidikan masa seperti ini, jurus berubah langit ini yang ini. Maka kalau masalah-masalah yang datang itu sudah nggak bisa dibayangkan mulai awal buat pesantren. Masalah-masalah begitu banyak sekali. Tapi kita prinsipnya ya seperti kiai kita di sini nih. Seperti tadi sampaikan isbiru wasabiru gitu. Kemudian satu yang perlu kita tekankan dalam kita ini buat pesantren tadi, yang pertama tadi niatnya kita jangan buat pesantren, buat suasana pesantren. Walaupun tidak ada lokasi, kalau buat suasana bisa di mana saja, di bawah pohon juga bisa. Kemudian yang paling pokok yang dipesankan Kiai Uzair rahimahullah taala kepada saya itu disuruh muatkan dalam segi dakwahnya. Dalam segi dakwah ini yang dinasakan betul. Maka kemarin saya keluar tahun itu banyak orang protes, Ustaz, ini bu santri ini pun kata kok medal, ditinggal setahun terus pripun santrinya. Gimana santrinya? Maka saya jawab yang mudah saja. Saya ini bisa kayak gini nih karena dakwah. Lah kok saya terus mau meninggalkan dakwah? Lah kok kayak kacang lupa kulitnya gitu. Ya sudah saya berangkat akhirnya. Terus saya sampaikan juga, itu Pondok Temboro itu dulu tirakatnya kiai-kiai itu luar biasa dan rata-rata puasa. Saya itu terus terang kalau suruh puasa gak kuat. Dan saya itu keluar 1 tahun itu ya untuk mentilakati pesantren. Dalam waktu yang mujahadah hampir tenggelam itu di Irian Jaya, itu kesempatan mendoakan pesantren supaya pesantrennya barokah, pesantrennya barokah, itu kesempatan. Termasuk mendoakan anak-anak, istri. Lalu ini mana saya sedikit waktu tong Padang. Anak kula itu disuruh ngapal Quran itu sulitnya minta ampun. Lah sampai di Padang, lah anak saya itu ngebel, bah saya sudah hafal juz amma. Nangis saya itu. Ya Allah, ini anak saya sudah hafal juz amma. Sebelumnya suruh ngaji aja sulit. Nah itu maka kata masyayikh kita, tamasyak biha dakwah fa inna biha barakah, itu benar ternyata itu. Kalau kita ingin ilmu kita barokah ya dengan dakwah ini. Kalau ingin anak kita barokah dengan dakwah ini. Kalau ingin diri kita barokah dengan dakwah ini. Maka ini saya bukan naskil kepada alumni, kan enggak naskil, cuma ngajak saja. Alumni yang sudah alumni itu diusahakan jangan sampai ketinggalan dakwahnya. Dan kalau bisa disiapkan dirinya, istrinya, anaknya, pesantrennya untuk keluar 1 tahun, insya Allah. Kemudian ada satu yang ingin saya sampaikan. Dulu saya itu waktu Kiai Zeron, beliau mau umroh. Di sini saya ingat itu mau umroh pas Ramadan. Jam 2 malam saya jegat, Kiai minta amalan.
Apa amalan apa? Kula niki nek diken bahaya niku mboten saged. Gagap bingung malah isine malah wedi ngale. Pripun amalane? Kiai ngendika wis rasa macam-macam, tidak usah macam-macam. Kamu itu doa saja seperti Syekh Ilyas. Minta kepada Allah supaya ilmunya barokah, amalannya barokah, diri kamu barokah, itu saja. Minta diterima oleh Allah, sudah titik. Mudah pergi yaitu enggak ngasih amalan sama amalannya yaitu suruh doa minta diterima. Itu saya ingat betul beliau mau umroh itu minta doa di sana di Mekah itu. Ya ternyata ya memang sedikit nampak barokah dari doa yang disampaikan beliau itu. Nah, sekarang bukan ya dulunya nggak bisa bayar, sekarang di mana-mana suruh bayar, bingung sampai bayar apa. Akhirnya asal muni mawon. Saya kira itu aja dari kami. Ini minta maaf pada orang-orang tua dan saya terima kasih sekali dengan pendidikan yang di Tenggoro ini. Bukan sekedar ngasih pengajaran, tapi pendidikan yang paling pokok itu pendidikan yang saya dapatkan, bukan pengajaran, keilmuan. Paling pokok itu pendidikan akhlak, pendidikan amalan, cara nerima tamu, cara apa-apa itu banyak ada semua. Sehingga kita ini bisa membina masyarakat di tempat kita masing-masing. Saya kira itu saja, minta maaf. Saya akhiri. Nanti sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.